Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Fauzia, CGP Angkatan 11 dari SDN Bayu Asih Kabupaten Tasikmalaya akan membagikan tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang Maha Suci, yang mana berkat kudrat dan iradatnya hari ini kita bisa berkumpul di sini bertatap muka, yang mudah-mudahan perkumpulan kita saat ini itu menjadi sebuah ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Ani Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan kita semua selaku umatnya. Amin. Mohon maaf kepada ibu bapak semua. Mohon maaf saya duduk di sini. Mungkin saya di sini adalah sebagai moderator. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bayu Asih kepada Ibu Kepala Sekolah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Dat yang Maha Ghafur, di mana pada hari ini, di hari yang cerah ini, dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu diseminasi budaya positif untuk program, untuk tugas program CGP teman kita yaitu Ibu Nita, yang mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selamanya dicurahkan pada pimpinan kita yang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini merupakan hari di mana untuk terutama teman kita yaitu Ibu Nita, guru di SDN Bayu Asih, melaksanakan aksi nyatanya dari kegiatan program guru penggerak, yaitu untuk modul 1.4, di mana di modul ini beliau diminta atau harus membuat aksi nyata tentang bagaimana penerapan atau diseminasi budaya positif di sekolah, terutama sekolah kita, yang mudah-mudahan dengan adanya acara ini atau diseminasi ini menjadikan suatu pencerahan, terutama untuk beliau secara pribadi dan umumnya untuk kita, menjadi pencerahan untuk kita semua, yang mana di sekolah kita nantinya ada peningkatan baik secara
maupun non-akademik. Dengan adanya penerapan ini atau aksi nyata ini akan menjadikan perubahan terutama di sekolah kita. Untuk selanjutnya mungkin Bapak, Ibu guru semua silahkan dan mari kita ikuti diseminasi ini dengan sebaik-baiknya yang nantinya akan menjadikan bekal bagi kita. Nanti akan kita terapkan di sekolah kita supaya pembelajaran akan lebih meningkat ke arah yang lebih baik dan pembelajaran akan lebih berpihak pada murid. Mungkin sambutan dari saya sebagai Kepala Sekolah SDN Bayu Asih cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan bersama aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Kepada Ibu Nita Fauzia disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Mohon Bapak Ibu izin berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan hadir di acara diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, untuk mengefektifkan waktu langsung saja kita simak baik-baik. Nah, sebelumnya ya selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya tidak untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi kita belajar bersama-sama saling sharing mengenai budaya positif di sekolah ini. Nah, di sini kita melakukan kesepakatan bersama terlebih dahulu ya. Saya mengajukan di sini memanfaatkan dan saling berbagi waktu, kemudian mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau berpendapat, dan buka hati serta pikiran untuk sama-sama belajar. Barangkali ada tambahan lain dari Bapak Ibu semuanya? Cukup sepakat. Ya, sepakat? Sepakat ya. Nah, adapun latar belakang dari diseminasi budaya positif ini yaitu mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Telah kita ketahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada Ingat Sosuntolodo, Imania Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dalam hal ini guru itu memberikan contoh, kemudian guru memberikan ruang atau ide, serta guru harus mendorong atau memotivasi siswa. Selain itu, filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam hal ini tentunya guru harus memilah dan memilih strategi atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar Anda. Lanjut, tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki waktu hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini tentunya seorang guru harus bisa menuntun. Menuntun di sini artinya bisa membimbing siswa untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya, budaya positif. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan
suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, jadi budaya positif di sini itu merupakan kebiasaan-kebiasaan atau karakter baik seseorang yang terbentuk dari warga sekolahnya itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada standar nasional pendidikan. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf E diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, di sini tentunya seorang guru itu harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid agar memberikan pembelajaran yang menyenangkan serta siswa itu bisa aktif. Nah, dalam hal ini guru itu bukan sebagai center, bukan teacher center, melainkan di sini siswa itu harus menjadi centernya atau student center. Otomatis guru di sini harus memberikan atau mengemas pembelajaran semenarik mungkin. Lanjut. Nah, konsep utama budaya positif yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini coba Bapak dan Ibu berpasangannya dua orang. Ada salah seorang yang menjadi A dan satu orang lagi menjadi B. Coba Ibu. Iya, dua orang. Bentar. Nah, semuanya udah dapat kertas. Silakan sekarang yang menjadi A tuliskan benda ataupun harta yang berharga menurut kalian. Coba tuliskan terlebih dahulu. Harta atau benda yang berharga menurut kalian. Menurut Bapak Ibu. Sudah selesai? Nah, jika yang sudah selesai, silakan kertas tersebut genggam erat. Tidak boleh ada orang yang membukanya. Silakan genggam di tangan A. Nah, untuk tugas B, silakan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta benda tersebut. Boleh dengan cara merayu, menyuap, membujuk, ataupun apapun itu agar yang A itu bisa membuka benda tersebut. Silakan dimulai. 1, 2, 3.
merayu tapi dengan lemah lembut. Oh iya. Sehingga beliau meluluh hatinya untuk memberikan rahasia kepada saya. Ya berarti ya. Berarti sudah dulu ya oleh ibu kepala. Yang lain masih aman? Aman masih ya, benar masih aman ya. Bagus juga ya. Nah dari kegiatan ini tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau buka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar. Seperti tadi Bu Nur kan juga ya, yaitu pemegang kontrol. Nah Bu Dadah juga sama, Bu Dadah itu sebagai pemegang kontrol juga. Bu Dadah mungkin terayu oleh ibu kepala jadi akhirnya diberikan seperti itu. Nah dari kegiatan tadi, miskonsepsi tentang makna kontrol menurut Dr. William Glasser, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Dalam hal ini tentunya seorang guru itu tidak bisa untuk mengontrol murid, karena meskipun murid itu dipaksa untuk belajar, kalau dia itu belum siap untuk belajar, tentunya tidak akan masuk gitu ke murid. Misalnya murid kita itu mau siap-siap belajar, ya kita itu mau siap-siap pembelajaran, tapi murid kita itu nggak ada semangat, nggak ada apapun. Nah kita tuh kalau memberikan materi tentunya tidak akan masuk kepada mereka, karena mereka itu tidak membuka pikiran mereka gitu, seperti itu. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dalam hal ini contohnya, siswa itu harus datang jam 7. Nah, seorang guru di sini itu misalnya Bu Arum yang datang pukul 7, Ibu berikan bintang 5. Nah, meskipun itu penguatan positif kepada siswa, tapi itu juga merupakan miskonsepsi. Mengapa demikian? Karena siswa itu datang pukul 7 itu hanya mengharapkan bintang, bukan dari kesadaran diri sendiri. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stecker mengatakan bahwa bila ingin kita membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap kita atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada teori stimulus respon ya, yang sekarang itu diubah ke teori kontrol. Di stimulus respon itu realitas kebutuhan kita itu sama, padahal di teori kontrol itu realitas kebutuhan itu sangat berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun sesungguhnya semua perilaku itu memiliki tujuannya masing-masing. Nah, di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau di teori psikologi yang dulu bahwa seseorang itu bisa dikontrol ya, seperti itu. Padahal yang bisa mengontrol itu hanya diri sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan legal, dan di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon model berpikir menang atau kalah.
disiplin positif. Di sini ada yang tahu mengenai disiplin positif itu apa ya? Disiplin, dari kata disiplin itu apa? Iya, yang terlintas dari benak kita tentunya disiplin itu tentang taat aturan. Nah, di sini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah alternatif terakhir, malah seharusnya itu tidak boleh dipakai ya dalam pembelajaran ini. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lanjut, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu berasal atau bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cukup atau tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di sini juga diagram dosen itu sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam bukunya Restructuring School Discipline berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang berarti belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Sesuatu dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dalam hal ini, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan sendiri itu terdapat juga dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu Bapak, silakan kita berdiri terlebih dahulu ya. Kita nyanyikan profil pelajar Pancasila sesuai dengan video yang ada di sini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
orang tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Meskipun dia seorang atau kembar sekalipun, tentunya akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Lanjut ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan ada kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Nah, dalam hierarki manusia, tentunya apabila seseorang itu sudah memenuhi 5 kebutuhan tersebut, berarti seseorang tersebut sudah menjadi manusia yang ideal. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Di sini mungkin jawaban yang diberikan Bimo itu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti kebutuhan dasar Bimo itu berarti dia itu butuh kesenangan ya, karena senang gitu main kejar-kejaran sama ibu gurunya. Selanjutnya, ya beberapa kemungkinan jawaban yang lain yaitu ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti Bimo di sini itu membutuhkan apa? Kasih sayang. Jadi dia itu caper gitu ke gurunya. Mungkin kurang kasih sayang ya di rumahnya. Selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, di sini berarti termasuk ke kebutuhan keluasaan. Dan jawaban yang lain bisa jadi Bimo itu bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Akhirnya dia itu lari-larian gitu. Berarti Bimo itu memerlukan apa? Kebebasan. Nah, selanjutnya di sini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ian Nicholson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini itu motivasi termasuk motivasi eksternal. Karena kenapa? Jadi siswa itu berpikir bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dia itu mungkin takut hukuman seperti itu. Nah, meskipun itu termasuk motivasi, tapi motivasinya itu berasal dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga masuk ke motivasi eksternal karena apa yang siswa itu berpikiran, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan yang terakhir itu motivasi internal. Di sini untuk menghargai diri sendiri. Jadi siswa itu dalam hatinya itu saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini masuk ke tujuan disiplin positif. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju tidak? Tidak, ya. Kenapa demikian, Ibu? Karena itu tindakan Pak
Ya, terima kasih kepada Bu Nur atas jawabannya. Ya, jadi tindakan Pak Seno itu tentunya kita itu tidak setuju karena Pak Seno itu bisa membunuh mental atau karakteristik siswa. Nah, selanjutnya tindakan Pak Seno itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, hukumannya jelas sekali bahwa ini adalah sebuah hukuman. Nah, saya akan jelaskan mengenai hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi karena mereka itu tidak dilibatkan. Nah, hukuman bersifat satu arah. Jadi hanya guru yang memberikan dan murid itu yang menerima. Nah, hukuman juga tidak dari hasil proses kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara konsekuensi itu merupakan sesuatu yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini juga merupakan suatu kesepakatan tapi dibuatnya oleh guru gitu. Guru hanya memberi tahu kepada murid konsekuensinya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu, di sini kalau mencatat 100 kali di dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan terlambat lagi. Coba kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Karena di sini siswa itu mencatat ya, saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah. Jadi masih sejalur ya. Kemudian lari mengelilingi lapang basket 2 putaran karena terlambat datang ke sekolah. Itu masuk hukuman konsekuensi. Iya, betul. Ini adalah hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Selanjutnya, murid diminta untuk push up karena tidak memakai masker. Kita lihat jawabannya. Iya, ini termasuk hukuman karena tidak sejalur ya. Murid diminta push up karena tidak memakai masker. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, betul sekali, ini masuk ke konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Betul sekali, ini adalah hukuman. Lanjut, murid diminta untuk bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman. Apa sih Pak? Hukuman. Ya, selanjutnya. Nah, ini masih ada ya contoh-contoh hukuman dan konsekuensi. Seperti membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ini jelas konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini masuk juga konsekuensi. Nah, di sini yang terakhir itu membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apa? Hukuman. Iya, seharusnya kan kalau mematahkan pensil, iya, harus dengan cara mengganti ya, bukan salah membersihkan WC. Nah, di sini selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Alvikon mengatakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka itu
tidak bisa melakukan apapun ya, atau mereka tidak akan membeli untuk melakukannya dari reward tersebut. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari hal tadi maka dapat dirangkum perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi. Di sini hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Selanjutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru itu selalu memonitor murid. Dan yang terakhir ada restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, selanjutnya restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi ini jika murid salah, muridlah yang harus mencari solusi sendiri atas kesalahan tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita speaking terlebih dahulu ya. Clue-nya itu kata raja. Kalau kata raja, kalau ada kata raja, Bapak Ibu melakukan apa yang saya perintahkan. Kalau tidak ada, berarti tidak boleh ya. Kata raja, angkat tangan kanan. Turunkan. Nah, ibu ya, ibu udah itu berarti udah nggak ikutan lagi. Kata raja, turunkan. Kata raja, aku pintar. Aku pintar. Kata raja, aku soleh. Aku soleh. Aku betul. Kata raja, aku hebat. Aku hebat. Semangat. Bagus. Kata raja, iya ada apa-apa ya. Kata raja, angkat kedua tangan. Bagus. Kata raja, turunkan tangan kiri. Turunkan kedua tangan. Iya, bagus. Berarti Bapak Ibu konsentrasi ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, kita lanjut ke 5 posisi kontrol restitusi. Di sini tentunya adalah posisi kontrol seorang guru ya. Ada guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Nah, jika guru sebagai penghukum, di sini guru itu sering mengatakan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, itu adalah guru sebagai penghukum. Hasilnya, siswa itu akan memberontak, menyalahkan orang lain ataupun berbohong. Selanjutnya, murid juga bisa berkata, biarkan saja, nanti juga orang marah lagi, seperti itu. Nah, dampak pada murid yaitu mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua itu, guru membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru itu berkata, kamu seharusnya, atau kamu sudah tahu ya, ibu lelah sekali. Nah, guru itu biasanya mengatakan itu, atau ibu itu stres, seperti itu. Nah, murid di sini biasanya berkata, maafkan saya. Dan dampak pada murid itu merasa rendah diri. Selanjutnya ada guru sebagai teman. Ini masuk ke identitas berhasil ya. Cuman ada kontrol dari luar. Nah, guru sebagai teman di sini sering ada alasan-alasan gitu. Seperti, ayolah lakukan ini demi ibu. Atau masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu, seperti itu. Nah, dalam hal ini murid juga berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, dampak pada murid di sini lemah, tidak mandiri, dan terketergantungan. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Di sini guru itu berbuat menghitung ataupun mengukur. Nah,
Nah, guru itu berkata atau peraturannya, terus hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, dampak pada murid melibatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Selanjutnya di sini ada identitas berhasil, namun termasuk kontrol diri gitu, yaitu guru sebagai manajer. Nah, di sini guru itu berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya guru itu berkata apa yang kita yakini atau apa yang kita sepakati seperti itu. Hasilnya itu menguatkan pribadi murid. Nah, di sini murid juga bisa berkata bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan gitu dalam diri pikiran murid itu. Nah, dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini contoh-contoh posisi kontrol guru. Di sini ada saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kontrol guru itu sebagai guru yang membuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti itu penghukum. Terus, ayolah lakukan ini demi saya. Ini masuk ke posisi teman karena ada alasan-alasan gitu. Terus ada, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti ini ada ini. Berarti guru ini sebagai pemantau. Nah, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini jelas sebagai manajer. Nah, di terakhir juga ada apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ini juga masuk ke manajer karena permasalahannya itu diselesaikan oleh siswa sendiri. Guru ini hanya sebagai manajer saja. Lanjut di sini mengenai keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa, maupun agama seperti keadilan, penghormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan ya. Misalnya peraturannya itu kembalikan barang ke tempatnya. Ini masuk ke nilai kebajikan tanggung jawab. Jadi seseorang itu harus bisa bertanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Berarti masuk ke menghormati. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya itu menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Kemudian ada dilarang melakukan kekerasan. Ini bisa menghormati orang lain dan keselamatan. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Ini jelas kesehatan. Kemudian pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Dilarang merokok juga nilai kebajikannya tentu kesehatan. Gunakan masker. Ini adalah nilai kebajikan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, berjalan di kelas dan koridor. Ini masuk keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Coba di sini Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelas belum bersama anak-anaknya? Sudah? Iya, bagus ya. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lanjut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut
tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan syuara pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu, guru mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas besar. Selanjutnya, susunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif. Misalnya itu, dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti bisa ke positifnya, atau bisa jaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, tinjau kembali hasil curah pendapat. Ajak murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab tadi, disiplin dan lain-lain. Nah, yang kelima, beberapa peraturan disatukan ke dalam keyakinan. Yang keenam, semua warga kelas meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Lanjut, yang ketujuh, diletakkan atau disimpan di tempat yang mudah terlihat. Nah, di sini ada contoh pembuatan keyakinan kelas 4. Jadi, pertama itu seperti yang telah dijelaskan tadi, saya mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat, kemudian dituliskan di sticky note. Nah, murid-murid di kelas 4 ini kemudian menempelkan hasil curah pendapatnya di kertas yang telah disediakan oleh saya. Seperti itu. Lanjut ke pembelajaran terakhir ya, mengenai segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahannya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri dari restitusi ini, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan atau menyadari apa yang bisa diubah. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah segitiga atau bantuan yang bisa menyelesaikan masalah oleh siswa itu sendiri. Jadi dalam hal ini guru itu membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri melalui segitiga restitusi. Nah, langkah-langkahnya ada menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Di sini bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Nah, yang pertama itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, menstabilkan identitas itu guru bisa mengatakan terlebih dahulu seperti itu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kelima, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini itu bahasa Sunda mah seperti nyungkur gitu ya, gurunya itu. Lanjut ke yang terakhir. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan. Jadi setelah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir guru itu harus menanyakan keyakinan terhadap siswa. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai. Nah, pertanyaan-pertanyaan di poin ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Nah, contohnya itu seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, selanjutnya apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan ada kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ini termasuk tahapan segitiga yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama murid saya kelas 4. Nah, ini. Dari awal guru menstabilkan identitas terlebih dahulu. Selanjutnya tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah itu merayakan keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi di akhir itu guru tidak langsung, kamu kenapa sih kamu datang terlambat, berarti kamu kamu tidak pikir, mohon maaf. Nah, jadi guru itu tidak langsung menghukum siswa, tapi menanyakan terlebih dahulu nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya di sini ada contoh video yang respon dari siswa.
itu merupakan respon dari Aska Kakak Rosyada. Ya, ternyata pemaparan saya sudah ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah ini secara bersama-sama dan bisa menerapkan segitiga institusi ya atas permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Mana tepuk tangannya untuk Ibu Nita? Ya. Terima kasih Ibu Nita. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan yang mungkin yang ingin bertanya ataupun menambahkan. Oh, kepada Pak Ade yang mengatakan. Oke, sesuai kesepakatan tadi di awal. Silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Bali, guru PAI di SDN Bayu Asih. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa guru itu harus berpihak kepada murid. Nah, yang menjadi pertanyaannya, seperti apa upaya membangun budaya positif yang berpihak kepada murid? Sekian, terima kasih. Selanjutnya mau satu dulu atau minta lagi? Barangkali ada yang bertanya lagi? Gimana? Bertanya lagi boleh? Jawab saja. Ya, terima kasih kepada Pak Ade yang telah bertanya ya. Jadi bagaimana menciptakan disiplin positif bagi apa Pak? Yang berpihak pada murid dan seperti itu. Nah, karena kita itu menurut Kejar Dewantara itu harus menjadi guru yang bisa menuntun atau berpihak pada murid, bisa dengan melakukan kontrak belajar bersama siswa. Jadi siswa itu biasanya terlebih dahulu ya ingin apa sih? Ada suasana belajar yang seperti apa? Selain itu kan telah saya jelaskan tadi ada membuat kesepakatan bersama. Nah, dari kesepakatan tersebut tentunya kan misalnya siswa, Bu saya pengen ini, pengen itu. Nah, itu udah termasuk ke berpihak pada murid. Nah, jadi di sini setelah disepakati bersama, kita adakan kontrak belajar. Setelah sepakat, berarti siswa menandatangani kontrak belajar tersebut. Sudah setuju atau belum? Jadi kita itu menampung pendapat murid tentang pembelajaran yang ingin seperti apa, seperti itu Pak. Ya. Oh iya, terima kasih. Bagaimana Pak Ade? Sudah cukup atau ada lagi? Sudah cukup. Dari Ibu Guru atau Bapak lagi? Yang lainnya gimana, ada? Atau ada yang mau menambahkan? Ibu Ani, mana kali? Tidak. Ini ada? Sudah? Terima kasih kepada Ibu Nita. Mungkin sebagai kesimpulan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Mungkin acara diseminasi hari ini dari awal sampai akhir telah selesai kita laksanakan. Mari kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraila Hayati dari SDN Bayu Asih sebagai
teman sejawat dari Ibu Nita Fauzia yang telah melaksanakan diseminasi budaya positifnya. Saya ucapkan terima kasih dan kasih 2 jempol untuk beliau karena kegiatan hari ini sangat luar biasa, sangat memukau dan tidak bikin kita ngantuk. Semangat, semoga sukses dan mendapat nilai yang sempurna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Resti sebagai teman dari Ibu Nita melalui kegiatan hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Pemikiran saya menjadi terbuka bagaimana cara supaya saya mengajar terhadap anak, dan kegiatan yang dia lakukan hari ini menginspirasi saya supaya mungkin kedepannya saya bisa menjadi seperti beliau yang mampu berbicara di hadapan umum. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hambali sebagai teman sejawat Ibu Nita Fauzia di SDN Bayu Asih. Untuk kegiatan hari ini sangat memuaskan bagi saya, yang mana Ibu Nita pemaparan materinya sangat jelas dan dapat dimengerti, dapat dipahami, sehingga dapat menambah wawasan bagi saya untuk kedepannya menerapkan budaya positif di lingkungan SDN Bayu Asih, dan juga memotivasi saya untuk ikutan CGP mungkin kedepannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.